Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada video kali ini kita kembali pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen Ayo Belajar ini kita akan membahas tentang teori produksi, yaitu perilaku produsen, yang ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang perilaku konsumen. Jadi kalau ada perilaku konsumen berarti ada perilaku produsen. Nah, kita akan membahas tentang teori produksi. Nah, teori produksi itu kita bahas dulu tentang apa itu produksi ya. Pasti kalian juga sudah paham produksi itu apa gitu kan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda, barang, dan jasa atau barang dan jasa. Jadi kalau kegiatan kita menghasilkan barang dan jasa, membuat sesuatu menghasilkan barang, itu berarti disebut dengan produksi. Misalnya pabrik tahu berarti produksi tahu, pabrik tempe produksi tempe, pabrik sepatu berarti produksi sepatu. Nah, itulah yang dinamakan dengan produksi. Sedangkan siapa sih bu produsen itu? Produsen adalah orang yang memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi produsen adalah orangnya. Nah, lalu faktor-faktor produksi itu ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Dikatakan faktor produksi asli itu karena memang dia asli dan tidak dibuat oleh manusia. Jadi gitu ya. Nah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang pertama adalah faktor produksi aslinya, satu adalah alam. Contohnya adalah pasti yang ada di alam itu adalah tanah, air, udara, sinar matahari, barang tambang, tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, itu kan yang membuat adalah Allah ya. Nah, itulah yang dinamakan faktor produksi asli. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja. Kalau kita bahas tentang tenaga kerja, pasti kita membahas tentang manusia. Nah, manusia pun yang menciptakan adalah Allah. Tidak mungkin kan kita menciptakan manusia sendiri kan begitu ya. Nah, tenaga kerja menurut sifatnya itu ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Lalu tenaga kerja rohani itu menekankan kemampuan berpikir secara berpikir manusia. Jadi rohani itu kan jiwa ya. Jadi kita tidak menggunakan fisik. Nah, jadi kita fokus pada berpikir. Nah, contohnya adalah dokter, pengacara, akuntan, guru, konsultasi, jadi konsultan gitu ya. Jadi saya sebagai guru berarti adalah tenaga kerja rohani karena tidak menggunakan fisik seperti angkat-angkat kuli bangunan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja jasmani, menekankan pada kemampuan fisik dalam produksi. Jadi mengandalkan tentang kekuatan fisik. Contohnya adalah sopir, kemudian tukang kayu, kuli, penjahit. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Pasti kalian bisa membedakan antara tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani ya anak-anak ya. Lalu menurut kualitas ada tenaga kerja terdidik dan terlatih. Berarti dia membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Misalnya dokter, guru, pengacara, direktur. Kalau misalnya dokter tidak terdidik, nanti jadi malpraktek kan begitu ya. Guru juga harus terdidik. Misalnya adalah lulusan pendidikan, gitu ya. Pengacara berarti lulusan hukum. Direktur berarti dia insya Allah lulusan manajemen kan kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada tenaga kerja terlatih, itu membutuhkan latihan, tidak perlu pendidikan tetapi dia terampil dan dilatih bisa. Nah, itu tenaga kerja terlatih. Contohnya adalah apa? Penjahit, tukang bangunan, tukang las. Jadi kan terlatih ya, dia terlatih untuk membuat bangunan, terlatih untuk membuat mengelas besi begitu. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu dia tidak butuh pendidikan dan tidak butuh latihan. Contohnya adalah buruh tani, pembantu rumah tangga. Nah, kuli itu kan tidak perlu dilatih ya. Nah, angkat-angkat itu nggak perlu latihan gitu ya. Jadi bisa seperti itu.
Kemudian faktor produksi turunan ada dua, modal dan keahlian. Nah, modal ini dibuat oleh manusia, ya kan ya. Kita memperoleh uang karena usaha kita. Nah, modal. Nah, kemudian yang keempat adalah keahlian atau skill. Skill atau keahlian itu berarti yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri. Berarti itu faktor produksi turunan. Nah, gitu paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada fungsi produksi yang dirumuskan dengan H sama dengan F, L, R, C, T, yang dimana H itu jumlah barang yang dihasilkan atau quantity, F itu simbol persamaan atau function, L itu tenaga kerja atau labor, R itu kekayaan alam, resource, kemudian C itu modal atau kapital, T itu teknologi atau teknologi. Jadi kita akan menggunakan LRCT yang tadi merupakan faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Itu dalam teori produksi. Kemudian kita mengenal tentang hukum hasil yang semakin menurun yang dikenal dengan the law of diminishing returns atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, diungkapkan oleh J. Turgot yang berbunyi, apabila faktor variabel ditambah dengan tambahan yang sama secara terus-menerus terhadap faktor produksi tetap, maka hasil produksi seutuhnya akan bertambah hingga pada tingkat tertentu kemudian hasil itu semakin berkurang. Sama halnya pada hukum Gaussian 1 ya, the law of diminishing return itu. Jadi di teori konsumsi itu ada, di teori produksi juga ada. Nah, tabel di bawah ini memperlihatkan produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata. Nah, nanti kita akan mempelajari ini pada tabel selanjutnya ya. Oke, kita ke tabel selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada tabel tanah dan tenaga kerja. Jadi kombinasi dua input, berarti kurva isokuen ya namanya. Ya, kurva isokuen ya dalam produksi itu kurva isokuen. Jadi kombinasi dua input, jadi harus menggunakan dua tenaga kerja. Bisa tanah tenaga kerja, bisa tenaga kerja modal, bisa tanah dan sumber daya alam. Tapi kali ini saya menggunakan tanah dan tenaga kerja. Di sini tanah kenapa angkanya 5 semua karena tanah itu tidak berubah ya. Jadi dianggap bahwa tanah itu nilainya sama. Misalnya 5 semua, 5 hektar 10 semua begitu ya. Kemudian tenaga kerja yang bisa berubah ya. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang sampai 10 orang bisa. Makanya angkanya ini tidak sama. Kemudian produksi total. Produksi total itu adalah tergantung pada usahanya dan tergantung pada faktor produksinya. Nah, misalnya faktor produksi sepatu itu belum tentu kalau dikerjakan 1 orang total produksinya bisa 5 gitu ya. Faktor produksi tahu belum tentu tenaga kerjanya 1 orang bisa menghasilkan 5, bisa 10, bisa 12 kan begitu. Jadi tergantung usahanya. Nah, misalnya di sini ada 1 tenaga kerja dengan tanah angkanya 5 itu produksinya 5, total produksinya 5, bisa menghasilkan barang 5. Kemudian 2 orang bisa menghasilkan barang 12. Nah, ketika menghasilkan 5 berarti MP itu marginal produksi yang dirumuskan dengan delta TP per delta L. Delta TP itu berarti selisih P2 min P1 iya kan dibagi L atau delta L atau delta tenaga kerja, delta labor berarti ini ya 2 min 1. Ini ketika TP-nya 5, MP-nya 5, produksi rata-ratanya 5 karena awal-awal maka angkanya sama ya. Kemudian total produksi yang kedua ketika tenaga kerja 2, produksi totalnya 12, berarti produksi marginalnya 5. Dari mana? 12 dikurangi 5 angkanya 7 ya kan? 2 dikurangi 1 berarti 1. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, gitu ya. Kemudian produksi rata-rata atau average production itu TP dibagi L. Jadi total produksi dibagi L atau labor tenaga kerja. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, ketika tenaga kerja 3, total produksinya 21, kemudian marginal produksinya adalah 9. Dari mana? 21 dikurangi 12, ketemu 9. Kemudian AP-nya 7. Dari mana? Dari 21 ini TP dibagi 3 tenaga kerja, maka akan ketemu nilai 7. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tenaga kerja 4, total produksinya misalnya 28. Nah, ini 4 kan.
Kemudian MP-nya 7. Dari mana 7? 28 dikurangi atasnya 21. Ketemu angka 7. Kemudian AP-nya juga 7. Dari mana 7? 28 dibagi 4. Jadi TP dibagi tenaga kerja. Ketemu angka 7. Nah, kemudian ini kelima 33. Itu MP-nya 5 dari 33 dikurangi 28. Ketemu 5. Kemudian AP-nya 6,6 dari TP dibagi tenaga kerja. 33 dibagi 5. Ketemu 6,6. Kemudian 36. Ketika tenaga kerjanya 6, produksi totalnya adalah 36. Kemudian MP-nya 3. Dari mana? 36 dikurangi 33 adalah ketemu angka 3. Lalu AP-nya adalah 6. Dari mana? 36 dibagi 6. Nah, begitu seterusnya. Maka dihasilkan marginal produksi seperti ini. Nah, kok bisa ada 0 di sini? Nah, inilah yang dinamakan titik jenuh atau maksimal. Nah, maksimal MP ya, titik jenuhnya. Nah, kita lihat di sini. Ketika tenaga kerja 1, MP-nya 5. Jadi, produksi yang dihasilkan 5. Ketika tenaga kerjanya ditambah 1 menjadi 2, MP-nya jadi 7. Berarti nambah 7. Kan jadi 12 ya tadi. Nambah 7 berarti naik. Dari 5 naik jadi 7. Ketika produksinya 3, total produksi 21, MP-nya 9. Naik ya. Dari tadi naik 7, sekarang jadi naik 9. Ketika produksinya tenaga kerja 4, produksi 28, MP-nya adalah 7 loh. Kok turun kan begitu ya? Berarti di sini ini sudah tidak efektif dan efisien. Nah, berapa maksimal? Lagi, seterusnya nambah 1 orang lagi, penambahannya cuma 5. Jadi satu orang bisa penambahan 1 orang tenaga kerja hanya bisa nambah 5. Ditambah 1 orang tenaga kerja lagi hanya bisa nambah 3. Ditambah 1 orang tenaga kerja lagi hanya tambah 1. Ditambah 1 orang lagi malah nggak dapat, hasilnya sama. Ngapain kita nambah lagi kalau hasilnya sama, kan begitu. Ditambah 1 orang lagi, malah hanya dapat 36. Ditambah 1 orang lagi, malah 6. Berarti disinilah yang tidak ada efektif dan efisiennya. Nah, jadi kalau dilihat dari tabel ini, produksi maksimal itu ketika MP-nya paling besar, yaitu di sini, di angka 9. Nah, di sini ketika tenaga kerjanya 3, total produksinya 21. Nah, ini yang dinamakan produksi namanya efektif dan efisiennya adalah maksimal di sini, optimum ya. Di sini memang banyak, jadi 28. Tetapi di sini 33 banyak, 36 banyak, tetapi penambahannya hanya 3, hanya 5, hanya 7, kan mengalami penurunan. Lebih baik kan di sini kan begitu. Saya tenaga kerja 3 bisa nambah 9 satu orang, kan begitu. Nah, itulah yang dinamakan teori produksi, tabel teori produksi ya anak-anak ya. Semoga paham kalian. Insya Allah paham ya. Oke, kemudian tabel produksi ini bisa digambarkan dengan menggunakan kurva produksi. Nah, garis vertikal ini produksi, garis horizontalnya ini adalah total produksi, marginal produksi, average produksi. Nah, ini bisa TP-nya begini tuh dari mana? Nah, dari kombinasi tenaga kerja dengan TP. Jadi misalnya ini. Tenaga kerjanya di sini tenaga kerjanya 1, di sini TP-nya adalah 5. Jadi di sini itu tenaga kerja ya, maaf ya. Jadi di sini vertikalnya produksi, horizontalnya tenaga kerja. Nah, di sini ada ketika tenaga kerjanya 1, produksinya 5. Ketika tenaga kerja 2, produksinya 12. Nah, ini 12. Ketika tenaga kerja 3, produksinya 21. Nah, ini kan 21. Ketika tenaga kerjanya 4, produksinya 28. Nah, sampai seterusnya sehingga akan terjadi sebuah kurva yang melengkung ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan the law of diminishing. Nah, ini melengkung ke bawah kan. Kemudian yang MP ya ini kan berarti kombinasi tenaga kerja dengan MP. Ketika tenaga kerja 1, MP-nya 5. Ketika tenaga kerja 2,
MP-nya 7. Di sini ya. Ketika tenaga kerja 3, MP-nya adalah 9. Berarti di sini. Nah, maka akan ditarik garis. Nah, ini 9 kan? Akan ditarik garis. Nah, dari atas awalnya naik, kemudian turun. Nah, ini yang dinamakan the law of diminishing return ya. Sama juga dengan AP juga kombinasi antara tenaga kerja dengan AP. Jadi di sini adalah tenaga kerja ya. Jadi ketika tenaga kerja 1, AP-nya 5. Ketika tenaga kerja 2, AP-nya 6. Nah, akan terjadi seperti ini. Rata-rata hampir rata begitu ya. Jadi tapi tidak semelengkung MP dan TP. Nah, begitu anak-anak gambaran dari teori produksi. Nah, selanjutnya adalah kurva Iso-Kuen yang tadi sudah disinggung sama Ibu Yayu ya, memperlihatkan sebuah kombinasi input yang akan menghasilkan output. Jadi kombinasi tadi kan contohnya adalah kombinasi ini ya, tenaga kerja tanah, tenaga kerja yang akan menghasilkan output. Nah, ini tanah dan tenaga kerja itu disebut input atau faktor produksi. Kombinasi faktor produksi dengan produksi atau output. Jadi produksi itu output, tanah dan tenaga kerja, tanah tenaga kerja, modal keahlian itu disebut faktor produksi atau input gitu ya. Oke. Yang akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama dalam kurva ini sebanyak 50 unit output, misalnya gitu ya. Produksinya 50 unit dapat dihasilkan berdasarkan kombinasi A, B, C, dan D. Nah, kita lihat tabel berikutnya ini. Ada kombinasi A, B, C, D. Di sini outputnya adalah 50 semua. Nah, di sini maksudnya adalah kombinasi input yang dipakai adalah modal atau mesin dan tenaga kerja. Kalau tadi yang dipakai adalah tanah dan tenaga kerja ya. Yang sekarang adalah modal dan tenaga kerja. Nah, bisa pakai yang penting ada 2. Kemudian outputnya 50. Nah, inilah yang disebut kombinasi. Ketika modalnya 8, tenaga kerjanya 1, maka akan menghasilkan output 50. Ketika modalnya 4 berkurang, maka membutuhkan tenaga kerja 2 supaya bisa menghasilkan output yang sama dalam jumlah yang sama. Makanya ini kan yang dikatakan memperlihatkan semua kombinasi input yang akan menghasilkan output dalam jumlah yang sama. Bagaimana kombinasi faktor produksi atau input tadi bisa menghasilkan sama-sama 50-nya semua, gitu ya. Ketika modalnya 8, tenaga kerjanya harus 1. Ketika modalnya 4, tenaga kerjanya harus 2 supaya bisa menghasilkan output 50. Ketika modalnya 2, tenaga kerjanya itu harus 4 supaya menghasilkan 50 barang. Ketika modalnya 1, tenaga kerjanya harus 8 supaya bisa menghasilkan 50 barang. Jadi bagaimana mengkombinasikan faktor produksi atau yang disebut dengan input supaya menghasilkan barang dengan jumlah yang sama atau output, begitu ya. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Yang vertikal tetap modal, yang horizontal tenaga kerja ya. Jadi digambarkan ini kombinasi A, B, C, dan D. Ketika modalnya mana tadi? Modalnya 8 ini kan, ini tenaga kerjanya 1. Ketika modalnya 4, tenaga kerjanya 2. Ketika modalnya 2, tenaga kerjanya 4. Ketika tenaga kerja 1, modalnya tenaga kerjanya adalah 8. Nah, seperti ini. Maka kurva Iso-Kuen itu akan melengkung dari kiri atas ke kanan bawah dan bentuknya adalah melengkung begitu ya. Nah, seperti parabola. Inilah yang namanya kurva Iso-Kuen. Nah, dalam produksi itu juga dikenal dengan istilah isokos. Kalau isokos itu bagaimana mengeluarkan biaya dengan biaya yang sama begitu ya. Menghasilkan output dengan biaya yang sama. Kalau kurva isokos itu bentuknya lurus, seret begitu. Nah, bentuknya lurus dan dia akan bersinggungan dengan kurva Iso-Kuen. Jadi, kurva isokos itu bentuknya lurus, sedangkan kurva Iso-Kuen bentuknya melengkung. Sama halnya kurva indiferensi. Kurva indiferensi itu juga bentuknya adalah melengkung seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi kombinasinya bukan dengan isokos, tapi kombinasinya dengan budget line atau garis anggaran. Jadi kalau kurva
Saya jelaskan dulu ya. Kalau kurva isokuen itu kombinasinya antara kurva isokos, jadi isokosnya adalah lurus, ya begini. Tetapi kalau kurva isokuen bentuknya adalah melengkung. Nah, dia akan bersinggungan. Sedangkan kalau kurva indiferensi itu bentuknya melengkung begini. Kemudian kurva isokosnya, kurva budget lainnya atau garis anggarannya akan berbentuk lurus. Jadi begitu. Gitu ya, Nana ya. Oke, selanjutnya adalah perilaku produsen itu akan kita bahas perilaku produsen dan etika produsen. Jadi produsen itu adalah pengusaha ya. Agar berhasil maka dia harus melakukan 4 hal: planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu perencanaan, organizing pengorganisasian, actuating pengarahan, pengendalian itu controlling, yang akan kita bahas pada bab manajemen pada semester 2 nanti ya. Nah, planning itu apa? Penyusunan strategi atau rencana. Jadi kita itu kalau melakukan sebuah usaha atau memproduksi atau berwirausaha itu harus membuat planning atau perencanaan. Nah, tentunya perencanaan itu ada beberapa hal yang harus direncanakan. Menyusun strategi supaya laku. Rencana bisnisnya bagaimana. Visi perusahaan. Apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Itu termasuk rencana. Target. Laba yang akan kita capai bagaimana. Berapa sih produksi yang harus kita lakukan nanti kan gitu. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian itu menyangkut semua sumber daya yang ada harus bisa dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi contohnya adalah mengkoordinasikan sumber daya manusia. Jadi menyangkut pengkoordinasian tenaga kerja juga. Nah, bagaimana mengorganisasikan modal. Nah, bagaimana mengorganisasikan sumber-sumber daya yang ada gitu kan ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, itu dilakukan oleh pemimpin agar rencananya itu terwujud, maka pengusaha wajib mengarahkan dan membimbing anak buahnya. Nah, itu yang dilakukan dari pemberian motivasi oleh pemimpin. Kemudian yang keempat adalah pengendalian atau controlling atau pengawasan bagaimana hasil pelaksanaan kerja tersebut. Jadi kalau ada rencana pasti ada kontrol atau pengawasannya. Nah, misalnya kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS itu pasti kalau kita mau mendirikan, mau mengadakan misalnya adalah kelas meeting gitu ya. Kita merencanakan apa aja sih lomba yang akan kita lakukan, tujuannya apa. Ini nanti pesertanya siapa saja, kan begitu. Kemudian pengorganisasiannya adalah pengelolaan kelasnya. Nanti kelompok ini bertemu dengan kelompok ini berapa jumlahnya, kan gitu. Pengarahan itu berarti pemimpinnya, ketuanya dalam mengikuti kelas meeting, misalnya ketua OSIS juga boleh memberikan pengarahan kepada seluruh kelas, misalnya gitu. Kemudian atau mungkin yang mewakili dalam lomba. Kemudian controllingnya apakah yang direncanakan itu sudah sesuai dengan yang dijalankan gitu. Kalau misalnya ada yang kurang pas berarti perlu dievaluasi, maka tahun selanjutnya atau kegiatan selanjutnya tidak akan seperti ini lagi. Nah, akan dievaluasi lagi kesalahannya di mana biar lebih baik. Nah, gitu. Itu namanya controlling. Kemudian yang selanjutnya etika produsen itu menyangkut nilai, hak dan kewajiban, peraturan moral ya. Jadi nilai itu aturan main yang dibuat pengusaha dan menjadi patokan dalam berusaha, tekad untuk menyediakan jasa yang bermutu, pengembangan karyawan, membuka lapangan kerja. Nah, itulah yang dinamakan nilai. Hak dan kewajiban, jadi pengusaha akan meminta haknya sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan, dia berhak mendapatkan keuntungan, dan dia wajib untuk membayar pajak, menggaji karyawan, membayar biaya-biaya yang telah digunakan untuk produksi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah peraturan moral, itu tentang peraturan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan. Contohnya, kami bertanggung jawab pada karyawan kami, pesanan pelanggan harus dilayani dengan segera dan dengan tepat dan lain-lain. Misalnya, harus diasuransikan tenaga kerjanya, kemudian harus pemberian purna jual, nah dan sebagainya, itulah namanya peraturan moral. Nah, itu anak-anak tentang perilaku produsen dan teori produksi kali ini, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, tetap belajar, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.